Halo semuanya, berjumpa kembali di aplikasi C++ Android kita, atau biasa kita sebut dengan CPP Droid. Nah, untuk video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang perulangan lanjutan, atau biasanya orang sebut dengan nested looping ya, atau perulangan di dalam perulangan, sama aja. Nah, bagaimana untuk konsepnya? Yuk simak video pembelajaran berikut ini. Oke, nah di sini kita menyediakan ada dua variabel khusus untuk menampung variabel induknya, dan yang satu lagi atau variabel satu lagi menampung variabel yang di dalam ya, untuk perulangan yang di dalamnya. Ada variabel i dan variabel j. Langsung saja kita masukkan di sini untuk headernya. Program perulangan. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke perulangannya, teman-teman. Nah, kita mulai dari di sini penggunaannya adalah kita pakai salah satu perulangan, teman-teman, pakai yang for i ya. Kita memakai perulangan for maksud saya. Oke, strukturnya sudah kita buat ya. For buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Oke, nah jadi setelah itu maka kita tinggal memasukkan di dalam kurung kurawal itu nanti adalah statementnya. Kondisi maaf di dalam tutup kurung buka kurung, sedangkan di dalam kurung kurawal adalah isi atau statementnya. Pertama adalah for nilai perulangannya ya dalam buka kurung tutup kurung. Kita misalkan mau mengulang sebanyak 5 kali, di mana nilainya makin naik. Berarti di sini kita pakai variabel i. For i sama dengan 1, i-nya akan diulang sebanyak 5 kali. I-nya akan diulang sebanyak 5 kali. Dan nilai i-nya nanti semakin lama makin besar. Bertambah nilai i-nya. Jadi dari 1 sampai 5. Bukan dari 5 ke 1 ya. Oke, nah dari bagian kondisi ini berarti nampak bahwa kita menggunakan variabel i nanti akan bertambah dari 1 sampai 5. Diulang dari 1 sampai 5. Untuk lebih lengkapnya teman-teman boleh lihat di video pembelajaran kita sebelumnya yang membahas tentang perulangan dasar ya. Termasuk jenis-jenis perulangan. Nah, lalu apa yang mau kita lakukan? Selama i-nya selama i akan diulang dari 1 sampai 5, apa yang akan terjadi untuk hal ini? Yang terjadi adalah variabel j for j juga akan melakukan perulangan. Oke, j juga akan melakukan perulangan. Di mana j-nya kita anggap dulu sebagai perulangan dasar kita, j-nya akan mengulang dari 1 sampai 5 juga. Nah, di sini nampak dilihat bahwa J akan selalu berulang dari 1 sampai 5. Bisa ya teman-teman ya? Lalu, apa yang terjadi di saat J-nya akan mengulang dari 1 sampai 5? Yang terjadi adalah akan muncul nilai dari variabel J. Sorry, sementara kita tampilkan dulu iya, kita tampilkan i dulu deh, biar kita akan jelaskan. Lalu, setelah itu, apa yang mau kita lakukan di saat nanti perulangan J atau perulangan yang di dalam ya, sudah selesai, maka nanti akan ada
perintah untuk baris baru. Oke, kita akan coba cek dulu ya teman-teman ya, bagaimana untuk perintahnya sambil melakukan pengecekan. Nah, jadi disinilah kira-kira yang disebut dengan perulangan dalam perulangan teman-teman. Kita akan mulai. Oke, ada yang sedikit masalah. Oke, kita mulai lagi untuk bagiannya. Jadi di sini kita akan mulai coba menganalisa untuk jalan perintah dari program ini ya teman-teman ya. Jadi bagian yang pertama di sini kalau kita perhatikan ada perulangan utama yang namanya i, kita pakai variabel i, di mana nanti dia akan diulang dari 1 sampai 5. Nah, dari kondisi itu jelas sekali nampak bahwa nanti program tersebut akan berjalan dan berulang dari 1 sampai 5. Nah, di saat i-nya 1, i ya, lihat, bisa dilihat teman-teman, ini ada programnya, dia ada bagian i. Di saat i-nya 1, apa yang terjadi? 1 ke 5, berarti i-nya 1. 1, true or false, true masih benar, dia akan jalankan statement ini semua. Nah, ini dia akan jalankan ini. Berarti di saat i-nya 1 akan jalan lagi, di dalam itu ada perulangan, yaitu apa? Perulangan j sama dengan 1, j sama dengan, lebih kecil sama dengan 5, j plus plus. Nah, lalu dicek kembali apakah j-nya masih dalam kondisi true? Jelas, karena j-nya masih 1. Kan j-nya 1 sampai 5. Di luar 5 itu baru false ya. J-nya 1, true. Berarti karena true, dijalankanlah ini. I, tampilkan i. Berapa tadi nilai i paling atas tadi? I-nya adalah 1. Berarti tampilkan 1. Ingat ya teman-teman ya, ditampilkan angka 1. Lalu setelah itu menjadi pertanyaan, perulangannya akan mengulang ke atas atau perulangannya berulang di bagian dalam ini. Nah, jawabannya perulangannya akan mengulang di bagian J. Loh, kenapa di bagian J? Karena perulangan, ingat teman-teman konsepnya, dia akan selalu berulang selama kondisinya benar. Sedangkan J ini kan kondisinya masih benar. Sedangkan yang saya blok ini, perulangan J ini hasil dari perulangan I1. Nah, jadi ini masih benar. Ini dulu yang diselesaikan. Karena perulangan di dalamnya ini masih benar ya teman-teman ya. Jadi J-nya dulu yang diulang. Kita lanjutkan kembali. J plus plus J-nya jadi 2. 2 lebih kecil sama dengan 5. Masih true. Maka tampilkan I. I-nya masih 1 teman-teman. Berarti I ditampilkan lagi I. Naik lagi ke atas ini. J plus plus, J3. 3 lebih kecil sama dengan 5, yes. Pada saat dia yes, maka tampilkan lagi nih, I-nya 1. Berarti angka 1 sudah ditampilkan sebanyak 3 kali. Lalu naik kembali J plus plus, J-nya menjadi 4. 4 lebih kecil sama dengan 5, masih true. Lalu jalankan, karena masih true, jalankan lagi nih. Maka I-nya 1, berarti 1 sudah 4 kali. Lalu jalankan kembali J 5 lebih kecil sama dengan 5. Lalu karena masih true dijalankan kembali nilai I. Sehingga dari perulangan pertama ini ditampilkan angka 1 sebanyak 5 kali teman-teman. Kita jalankan kembali. J sama dengan 5. 5 lebih kecil sama dengan 5, true. Tampilkan 1. Sudah tampil, naik kembali ke atas. Naik kembali ke atas. J plus plus, J-nya 6. Nah, 6 lebih kecil sama dengan 5. True or false? False. Salah. Berarti program berhenti, turunlah ke sini. Baris baru. Setelah muncul baris baru, barulah dia naik kembali ke atas ini. Ingat ya, I-nya sudah ditampilkan angka 1 sampai 5 kali ya. Naik kembali ke atas ini. Di sini dia. Nah, apa yang ditampilkan? I plus plus, I tambah 1. Berarti tadi I-nya 1 tambah 1, jadi 2.
2 lebih kecil sama dengan 5, masih true. Turunlah ke bawah, dijalankan kembali perintah yang ini. Nah, setelah dijalankan perintah yang ini, maka apa yang terjadi dari perintah yang dijalankan ini? Muncul lagi perulangan J sebanyak 5 kali. J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan 5, J plus plus. J-nya 1, apakah 1 lebih kecil dari 5? True, kalau true jalankan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah I yang ditampilkan? Apakah I yang ditampilkan adalah 1? Jawabannya tidak, karena I-nya sekarang sudah 2. 2 naik kembali ke atas, J plus plus. J lebih kecil sama dengan, 2, J-nya 2, 2 lebih kecil sama dengan 5, true. Kalau true, jalankan kembali angka 2. Naik lagi kembali ke atas, artinya berarti sekarang nilai atau angka 2 akan ditampilkan sebanyak 5 kali. Tadi angka 1 5 kali, angka 2-nya 5 kali. Sehingga pada saat dijalankan teman-teman akan menampilkan angka 1 sebanyak 5 sampai angka 5 sebanyak 5. Itu dia. Atau kalau kita mau ganti nih. Kalau kita mau ganti, itu tadi kalau I. Sekarang bagaimana? Ingat ya, kalau tadi variabel I yang ditampilkan, seperti tadi logikanya teman-teman, bahwa yang dijalankan tadi adalah 1 sampai 5, angka 5 sampai 5. Nah sekarang bagaimana kalau variabel J yang ditampilkan? Sama seperti yang tadi juga konsepnya teman-teman. Kita mulai dari 1. 1, I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan 5, I plus plus ya. 1 lebih kecil sama dengan 5, true. Karena dia true, dijalankanlah di bagian ini. Nah, setelah dijalankan, maka yang berikutnya dijalankan yang di dalam J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan 5. Kita sekarang lihat, J-nya dimulai berapa? 1. 1 lebih kecil sama dengan 5, true or false? True. Maka ditampilkan variabel J. Berapa variabel J? Variabel J itu adalah 1. Naik kembali ke atas, J plus plus. J-nya 1 tambah 1, berarti 2. Berarti 2 lebih kecil sama dengan 5, true or false? Jawabannya true. Karena true, tampilkan J. Berapa yang tampilkan? 2. Jadi di dalam yang 1 ada 2. Setelah itu, naik kembali ke atas, J plus plus. J sama dengan 1, 2 tambah 1, 3. Berarti 3, apakah 3 itu lebih kecil sama dengan 5? Ya, benar. Karena benar, jalankan lagi J-nya. Maka ditampilkanlah 3. Sampai nanti 5 juga ditampilkan. 1, 2, 3, 4, 5. Di saat sudah 5, dinaikkan kembali J plus plus. J-nya sekarang 5 tambah 1, 6. 6 lebih kecil sama dengan 5. Benar atau salah? Salah. Karena salah, programnya berhenti, keluar dari sini, kurung kurawal. Nah, karena keluar dijalankanlah perintah baris baru, naik kembali ke atas, I-nya jadi 2. I plus plus ya teman-teman ya. 2, I plus plus. I sama dengan I tambah 1. 1 tambah 1, 2. 2 lebih kecil sama dengan 5. Ya, benar. Karena benar, jalankan kembali nih. Maka apa yang terjadi? Sama, akan ditampilkan 1 sampai 5. Sehingga pada saat dijalankan, hasilnya seperti ini. Dia akan menampilkan angka 1 sampai 5 sebanyak 5 kali. Dia akan menampilkan angka 1 sampai 5 sebanyak 5 kali. Tadi jika I yang ditampilkan, dia akan menampilkan angka 1 sebanyak 5, 2 sebanyak 5, sampai 5 sebanyak 5. Beda ya teman-teman ya. Nah, untuk bentuk yang lain sebenarnya kita bisa ganti di sini. Misalkan kita mau tampilkan bintang. Sehingga hasilnya pada saat kita jalankan, dia akan membentuk sebuah bentuk segi 4 ya teman-teman ya. Tuh, dia akan berbentuk segi 4. Nah, inilah bagian pertama untuk konsep perulangan di dalam perulangan di dalam video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat pena.
bagi teman-teman sahabat ponsel pintar semuanya. Terima kasih.